Hingga hari ke-15 jelang Lebaran, penjualan tiket menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jelang Idul Fitri, penjualan pakaian di pasar tradisional Bauntung Banjarbaru masih sepi. Jasa penukaran uang di Kota Banjarmasin mulai marak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini 18 Maret 2025. Dan bersama saya Sistia Resanti, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, dari data penjualan tiket kapal laut Dharma Lautan Utama dari 30 hari sebelum hingga hari ke-15 menunjukkan penurunan penjualan hingga 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendeknya waktu libur sekolah menjadi salah satu penyebab menurunnya penjualan tiket kapal laut di libur Lebaran 1446 Hijriah tahun ini. Memilih jauh-jauh hari untuk mudik lebaran ke kampung halaman dilakukan Hermawan dan keluarga kecilnya. Selain mendapatkan harga tiket yang lebih murah, juga menjadi pertimbangan untuk lebih lama bersama keluarga di libur lebaran kali ini. Tak hanya Hermawan, setiap harinya ratusan calon penumpang kapal juga mendatangi dan membeli langsung tiket kapal di kantor Dharma Lautan Utama. Ini rencana mau pulang ya Pak ya? Ya, Kapan Pak? tanggal 20. Kamis tanggal 20. Ini dapat tiket hari ini dapat. Harganya gimana Pak? Sebenarnya ya standar. Standarnya berapa? Itu kena semuanya totalnya satu orangnya 400 dikali 5. Manajer cabang Dharma Lautan Utama Anton Wahyudi menjelaskan, dari data 30 hari sebelum dan 15 hari Ramadan tercatat mengalami penurunan atau minus 8%. Pendeknya libur sekolah di Lebaran tahun ini menjadi salah satu penyebab menurunnya penjualan tiket kapal laut. Pihaknya pun memberikan diskon 15% di tahap 1 pembelian tiket bagi yang memilih mudik lebih awal. Dan harga kembali normal hingga jelang Lebaran nantinya. Di mudik Lebaran tahun ini, Dharma Lautan Utama tidak menambah armada kapal. Mengingat kapal yang tersedia mampu menampung hingga 1.100 penumpang. Sampai Amin 15 ini kita mengalami penurunan dari tahun lalu. Jadi tahun ini masih menurun, kita minusnya itu 8%. 8%? Iya. Kemungkinan ya karena tahun kemarin kan libur 1 bulan. Oh iya. Sedangkan tahun ini kan ya. Tahun lalu liburnya merata, jadi tahun ini masih belum. Untuk harga tiket kapal laut, Dharma Lautan Utama menetapkan tidak ada kenaikan harga di masing-masing kategori. Dimulai di harga Rp435.000 hingga tertinggi untuk kategori VIP di tiap tahapan harga jual jelang Lebaran tertinggi di harga Rp1.310.000. Menjelang hari Lebaran umat Muslim, tradisi masyarakat biasanya membeli pakaian baru. Namun kondisi pedagang baju di pasar tradisional Banjarbaru masih sepi pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi masyarakat biasanya membeli pakaian baru. Namun, pedagang baju di Pasar Bauntung Banjarbaru masih belum mengalami peningkatan pembeli. Berdasarkan pantauan, hanya beberapa pengunjung saja yang membeli pakaian lebaran di pasar ini. Salah seorang pedagang baju, Rani, mengaku omset penjualan kini mulai menurun dibanding tahun lalu. Menurunnya daya beli ini disebabkan banyak masyarakat yang telah beralih ke toko online. Dirinya mengatakan, jika melihat pada tahun lalu, toko akan ramai pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun kini toko miliknya masih belum ramai pengunjung. Ini lagi sunyi nih, belum ramai lagi.
Biasanya kalau rame tuh rata-rata penjualannya bisa sampai berapa, Bu? Banyak bisa sampai paling sedikitnya 600 lah, sejutaan. Gitu, Bu. 600.000 aja duitnya Gitu, Bu. per harinya. Kalau sepi-sepinya gini Bang, Bu? Hari ini cuma 3 aja nah. Biasanya ramainya tuh pas kapan, Bu? Kalau tahun tadi 10 hari Ramadan ini sudah rame. Ini sudah setengah bulan belum lagi. Salah seorang pengunjung, Sofyan, baru saja memborong pakaian untuk hari Lebaran. Dirinya mengatakan, ia lebih suka membeli toko offline daripada online sebab bisa melihat barangnya secara langsung dan tanpa harus menunggu. Beli ini gamisnya anak 150. Menurut Pian masih murah aja kah atau sudah, Bu? Sedang. Kenapa, Bu, milih beli di Pasar Bauntung gitu, Bu? Ya sambil jalan-jalan terus. Oh, Berapa ini? Ini 3, 4. oh beli 4 baju gitu ya. Adapun baju yang dijual diantaranya baju anak-anak, remaja, hingga dewasa dengan dibanderol mulai harga Rp40.000 hingga Rp150.000. Pedagang berharap masyarakat masih tetap melestarikan tradisi pasar tradisional untuk mendukung perekonomian para pedagang. Sementara itu, jasa penukaran uang di sejumlah jalan protokol Banjarmasin mulai marak menawarkan jasa tukar uang baru. Dalam per hari transaksi mencapai jutaan rupiah dengan jasa 10% dari uang yang ditukarkan. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, jasa penukaran uang mulai marak menawarkan jasanya di pinggiran jalan protokol Kota Banjarmasin. Salah satunya di kawasan Jalan Lambung Mangkurat. Menurut penjual jasa tukar uang Junaidi, dalam sehari penukaran uang mampu mencapai jutaan rupiah. Ditetapkannya aturan pola penukaran uang dengan sistem aplikasi oleh pihak bank tidak berpengaruh dengan jasa tukar uang. Mereka pun tetap menggunakan aplikasi dalam setiap uang baru yang ditukarkan. Kalau yang barang hari raya 5 hari itu. Sudah mulai rame. Ini ada kesulitan nggak ada Bobohan Pian nih untuk mendapatkan uang dari Bank Indonesia nih? Ya, Kan ada sistem aplikasi kan? sesuai aplikasi, sesuai KTP gitu. Tapi dapat aja tetap ya? Alhamdulillah dapat. Biasanya naik ya dong? Alhamdulillah tetap aja Bang kalau tiap tahun gitu. Karena ada kenaikan lah. Kenaikan gitu. Untuk hurufnya biasanya berapa yang dikenakan? 110.000. 100-nya Rp10.000. Biasanya perputarannya berapa banyak Om jutanya? Ada sesuai Paling banyak berapa juta? 5 juta 5 juta per hari ya? per hari. Dari nominal yang ditukarkan, penjual jasa uang baru musiman ini menetapkan 10 hingga 20% dari nominal rupiah yang ditukarkan. Jelang Lebaran, permintaan penukaran uang akan semakin meningkat. Demikian juga dengan keuntungan jasa yang akan didapat. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan, Anang Rosadi Adanansi, menggelar aksi unjuk rasa tunggal di depan gedung DPRD Kota Banjarmasin. Anang Rosadi mengecam konsep revitalisasi sungai veteran yang sekarang berjalan karena justru menguruk dan mempersempit sungai.
Menggunakan mobil terbuka dan sejumlah atribut, Ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan Anang Rosadi Andenansi menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Kota Banjarmasin. Aksi dilakukan terkait proyek revitalisasi Sungai Veteran yang sekarang berjalan. Anang menilai proyek yang dilakukan justru mempersempit sungai dan melakukan pengurukan. Padahal Sungai Veteran sangat penting dalam upaya sirkulasi air pasang dan mencegah banjir. Seperti yang terjadi pada Januari 2021 lalu. Dalam aksi ini, Anang Rosadi juga mengaku kecewa. Meski sudah diberitahu jauh sebelumnya, namun 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin justru lebih memilih melakukan kunjungan keluar daerah. Anang mengancam akan melakukan aksi serupa pada 20 Maret mendatang dan akan menginap di depan DPRD sebagai bentuk perlawanan pada kebijakan yang mengingkari Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai. Kalau mau menangani Sungai Veteran, jangan bicara tentang normalisasi Sungai Veteran, karena yang namanya normalisasi itu tidak mungkin mengecilkan sungai dari 20 meter hanya menjadi 6 meter. Nah, sedangkan bantaran itu tidak diperbolehkan siapapun. Bantaran itu adalah bagian daripada kepentingan sungai gitu. Jadi kepentingan sungai, bantaran itu yang tak boleh diganggu. Dan yang harus digarisbawahi, Jakarta sekarang lagi menyiapkan apakah Kepmen, apakah Kepres, apakah merubah undang-undang tentang betapa pentingnya fungsi sungai itu, sehingga bantaran adalah bagian daripada kepemilikan negara. Kedatangan Anang Rosadi ke DPRD Kota Banjarmasin dalam aksinya hanya diterima Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto. Unjuk rasa tunggal Anang Rosadi Andenansi ini juga menjadi perhatian sejumlah staf Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dan masyarakat yang melintas. Kerap terjadi kecelakaan perempatan di Kelurahan Guntung Manggis ditutup permanen. Pengguna jalan diminta agar selalu hati-hati dan mengurangi kecepatan ketika melintasi kawasan ini. Kerap terjadi kecelakaan rekayasa lalu lintas di perempatan Guntung Manggis akhirnya diterapkan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel dan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini merupakan penutupan secara permanen simpang 4 yang mempertemukan Jalan Guntung Manggis dengan Jalan Trikora Banjarbaru. Penutupan ini pun dinilai menjadi langkah tepat untuk mengurangi angka kecelakaan yang kerap terjadi di perempatan ini. Kanit Dikmas Ditlantas Polda Kalsel AKP Anton Siono mengatakan pihaknya melakukan rekayasa penutupan perempatan jalan ini lantaran di lokasi ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Kami sudah bekerjasama dengan instansi terkait, khususnya di Banjarbaru ini sudah memutuskan untuk final untuk sementara ditutup total ini, ditutup total. Permanen, maksudnya permanen. Karena apa? Nanti untuk mengurangi satu dari kecelakaannya. Maksud dan tujuan kemarin kita rapat itu pengennya bikin traffic light di sini. Tapi ada kendalanya, ada jembatan. Baik jembatannya mendekati dengan simpang 4, jadi tidak bisa untuk kita pasang traffic light. Penutupan perempatan ini pun disambut baik warga melalui Ketua Forum RT RW Kelurahan Guntung Manggis, Rodim Abinowo, membenarkan di lokasi ini kerap terjadi kecelakaan. Selain kondisi jalan yang gelap, juga maraknya angkutan berat yang melintas, sehingga dengan ditutupnya perempatan ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di lokasi ini. Warga Kelurahan Guntung Manggis bahwasanya tidak layak di sini kalau persimpangan selalu membahayakan bagi warga saya sendiri, warga Kelurahan Guntung Manggis. Ya kita berpendapat bagaimana caranya supaya warga kita itu aman untuk melintasi sini. Maka kami mengharapkan keamanan untuk diberikan semacam keamanan atau pos polisi di situ atau yang bagaimana kita nggak tahu persis, karena mudah-mudahan dari Kota Banjarbaru nanti memberikan terbaik untuk warga kita sendiri. Penutupan permanen perempatan Guntung Manggis ini memakai water barrier untuk sementara waktu. Meski dilakukan penutupan perempatan jalan, warga tetap diimbau agar lebih berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi peraturan berlalu lintas saat di jalan raya. Cuci kaki orang tua, perkembangan pembinaan 16 remaja bergaya gangster di Banjarbaru membaik. Para remaja dinilai telah memiliki status sosial dan karakter baru. Sebanyak 16 remaja yang sebelumnya dikenal bergaya gangster di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kini menjalani transformasi yang mengharukan. Mereka mengikuti pembinaan intensif yang dirancang untuk memperbaiki perilaku dan membangun karakter positif di Sekretariat Pemulihan Rehabilitasi.
Salah satu momen yang penuh emosi, para remaja ini melakukan ritual cuci kaki kepada orang tua mereka sebagai simbol permintaan maaf dan rasa terima kasih atas kesabaran serta dukungan yang diberikan. Pembinaan yang dijalani oleh para remaja ini bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga melibatkan pendekatan psikologis dan sosial yang mendalam. Dengan bimbingan dari para ahli, mereka diajarkan untuk menggali potensi diri, memahami nilai-nilai kehidupan, serta membangun kembali hubungan yang erat dengan keluarga dan masyarakat. Ketua Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba dan Kenalkan Remaja, Ardia Noverdi Pratama, mengatakan 16 remaja bergaya gangster telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Para remaja dinilai telah memiliki status sosial dan karakter baru. Ya benar, jadi acara ini termasuk juga untuk membentuk protek diri terhadap keluarga juga. Jadi kita memberikan edukasi tentang bagaimana cara memprotek diri dari keluarga ke anak binaan. Nah, untuk 16 remaja itu sampai saat ini perkembangannya gimana nih Mas? Alhamdulillah progresnya cukup bagus ya, karena situasi yang sekarang mereka hadapin ini kan dia memiliki status sosial yang baru ya. Ya dia memiliki karakter yang baru, terus dia memiliki mental yang baik, terus kekompakan yang bagus, dan kita doktrin mereka agar menjadi circle yang positif jadi kader-kader kita di masa depan. Selain 16 orang yang dikategorikan kenakalan remaja, tercatat ada 45 orang yang menjalani rehabilitasi narkoba dan kenakalan remaja di tempat ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan memberikan edukasi kepada klien dan keluarga agar menjadi partner pemulihan yang efektif agar menghasilkan perbaikan diri. Tekan inflasi, Pemko Banjarmasin gelar pasar murah. Informasi lengkapnya setelah jeda, tetaplah bersama kami. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, dalam upaya menekan tingginya inflasi di Kota Banjarmasin, terlebih pada saat bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pasar murah di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pasar murah ini merupakan kegiatan ke-15 kalinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Pasar murah yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin bekerja sama dengan pemerintah Kota Banjarmasin, Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR), Basnas Kota Banjarmasin, serta pelaku usaha yang bertempat di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, resmi dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Taufik Riani, mewakili Wali Kota Banjarmasin. Kegiatan ini digelar guna menekan laju inflasi di Kota Banjarmasin serta membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selama bulan suci Ramadan dan jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, telur,
serta gas LPG dijual dengan harga murah dibanding di pasaran atau dijual dengan harga eceran tertinggi. Muhammad Taufik Riyani menyampaikan bahwa pasar murah ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan harga di beberapa komoditas bahan pokok. Kepala Dinas Perdagangan dan Pembangunan Kota Banjarmasin, Ihram Muftezar, juga menambahkan pada pasar murah ini disediakan 1.100 paket yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah di harga Rp58.000 dibanding di pasaran yakni di harga Rp73.000. menyelenggarakan pasar murah yang ke 15 kali. Jadi diselenggarakan, rencana kita selenggarakan sampai menjelang Idul Fitri itu sebanyak 20 kali. Jadi harapkan seluruh masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk berbelanja, kemudian juga memenuhi kebutuhan pokok mereka. Di sendiri kita menyiapkan 600 paket yang di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan di Kebun Baru kita 500 paket. Total hari ini 1.100 paket dari 13.684 paket. Untuk harganya itu sekitar 58.000 yang dibayar oleh masyarakat. Kalau untuk harga pasarnya 73.000, isinya adalah 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Salah seorang warga, Nurliana, mengatakan kegiatan pasar murah ini sangat membantu bagi masyarakat dengan harga yang lebih murah dan diharapkan kegiatan pasar murah ini lebih sering dilaksanakan. Bu, gimana Bu pendapat pian? Ya sangat membantu juga sih buat masyarakat dengan ada harga lebih murah kan dari harga pasaran. Ya, harapan Ibu lebih sering aja Bu ya dia. Iya, lebih sering lebih bagus. Pasar murah ini direncanakan akan digelar secara bertahap di berbagai kecamatan di Kota Banjarmasin guna memastikan seluruh masyarakat merasakan dampaknya. Pemerintah Kota Banjarmasin juga berharap kegiatan ini dapat membantu menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Dengan tangan terampil menanam benih padi, warga Kretak Hanyar, Kabupaten Banjar, Saufi mampu memberikan nafkah bagi keluarganya sebagai buruh tani saat persiapan musim tanam padi tiba. Dengan waktu 3 jam, ia mampu menanam benih tanaman padi sebanyak 7 karung. Masuknya persiapan musim tanam padi membawa berkah tersendiri bagi para buruh tani di Kecamatan Kretak Hanyar, Kabupaten Banjar. Muhammad Saupi misalnya bersama sepupunya mengambil upah menanam benih padi untuk persiapan musim tanam awal tahun ini. Saupi bersama sepupunya mendapatkan upah Rp80.000 untuk setiap luasan 1 borong menanam benih padi. Dengan tangannya yang terampil untuk menanam padi, benih tanaman sebanyak 7 karung yang disiapkan hanya dikerjakan dalam 3 jam saja. Muhammad Saupi mengaku upah yang didapatkan dapat menambah uang belanja untuk keluarga di rumah. Semakin banyak orang yang meminta tolong untuk menanam benih padi, maka semakin banyak pula penghasilan yang didapat. Ekoenzim dapat menjadi alternatif penyubur tanaman untuk dunia pertanian, seperti yang dilakukan Murjani. Sudah 2 tahun terakhir memanfaatkan ekoenzim untuk menyuburkan tanaman padi miliknya dengan hasil gabah yang menyamai sawah dengan pupuk pabrikan. Murjani, seorang petani di Desa Handil Barabai, Kecamatan Kretak Hanyar, Kabupaten Banjar, sejak 2 tahun lalu dirinya dikenalkan dengan ekoenzim untuk menjadi alternatif penyubur tanaman padi miliknya karena kesulitan mendapatkan pupuk. Murjani bersama istrinya melakukan penyemprotan tanaman padi dengan ekoenzim dicampur air sejak awal menabur benih padi untuk bibit hingga mendekati musim panen. Dari pengalaman menggunakan ekoenzim ini, Murjani mampu menghasilkan 10 blek atau 20 liter gabah untuk luas 1 borong. Dengan memiliki 15 borong sawah, Murjani dapat menghasilkan 150 blek gabah dan hanya menghabiskan 5 liter ekoenzim setiap musim tanamnya. Pengalaman pian memakai ekoenzim ini sudah berapa tahun? Ya 2 tahun kan, akan datang nih 3 tahun kan ya kalau. Memakai ekoenzimnya kayak apa? Tetap enggak memakai ini kan. Campurannya itu nah?
Kada dicampur. Kada maksudnya takarannya. Takarannya ya tengah dua gelas nang aqua nita sa tank lah. Tank satu kali nyemprot lah. Satu kali nyemprot. Satu minggu berapa kali nyemprot? 2 kali, kadang-kadang ada seminggu sekali. Gitu. Untuk satu borongnya berapa hasilnya yang sudah 2 tahun terakhirnya? Ya 10-an juga. Kayak orang habis tadi habis 10 ini tadi hitungannya. Iya, 10 black lah. Sambil orang sama gitu, kada beda lah orang nambah pupuk itu murni pakai ekoenzim aja lah. Cuma rajin. Rajin menyemprot tadi bang. Aman jauh. Dari awal nanam. Dari awal nanam. Dalam satu musim tanam padi, Murjani hanya menghabiskan uang untuk membeli ekoenzim sekitar Rp200.000. Nilai ini jauh lebih murah apabila harus membeli pupuk yang harganya mencapai ratusan ribu hingga jutaan dalam satu musim tanam. Pemirsa, sudah 2 tahun terakhir Pak Murjani memanfaatkan ekoenzim untuk menjadi sarana penyubur tanaman padi di sawahnya, dan ini adalah tahun ketiga, dan hasilnya menurut Pak Murjani dengan menggunakan ekoenzim murni beliau bisa menghasilkan satu borongnya sekitar 10 black padi. Nah, ini ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk menjadi temannya petani tatkala pupuk sulit didapatkan. Muhammad Riwandi, Haikal, TVRI Kalimantan Selatan. Memastikan keamanan dan pemenuhan hak konsumen terhadap produk pangan, pemerintah baik pusat maupun daerah diminta meningkatkan pengawasan dan operasi lapangan, terlebih di bulan suci Ramadan saat di mana terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pokok. Tidak terkecuali pihak kepolisian yang juga harus menindak pelaku usaha yang nakal. Meningkatnya permintaan masyarakat di bulan Ramadan seperti saat ini harusnya menjadi perhatian bersama. Ketersediaan produk bahan pokok yang terjamin, baik dari segi kualitas dan takaran, menjadi tanggung jawab bersama khususnya pemerintah. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Intan atau YLKI, Kalimantan Selatan Fauzan Ramon mendesak agar pengawasan terhadap produk pangan dan kebutuhan pokok masyarakat lebih ditingkatkan. Kasus kekurangan takar pada minyak goreng kemasan menurut Fauzan Ramon, contoh tindakan nakal dan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kepolisian harus bersinergi dalam melakukan pengawasan dan menindak pelaku usaha yang melanggar hukum dan merugikan konsumen. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen, masyarakat harus dilindungi haknya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 nomor 8 itu jelas sudah diatur dalam undang-undang. Bagi produsen pelaku usaha yang nakal itu ada ancamannya di 5 tahun, jadi bisa ditindak. Terus dalam pengawasan saya rasa sangat kurang. Jadi saya mengharapkan pengawasan dari pemerintah pusat juga menginstruksikan ke provinsi di Indonesia. Kayaknya dengan pengawasan itu lebih termonitor. Tinggal karena ini kewajiban pemerintah pusat, terutama Menteri Perdagangan, menginstruksikan jangan sampai terjadi keresahan di masyarakat. Sementara menyusul ditemukannya minyak kita yang tak sesuai volume dijual di masyarakat terutama di wilayah Jabodetabek membuat kekhawatiran masyarakat termasuk di Kalimantan Selatan. Mengantisipasi hal ini terjadi di Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengaku pihaknya sudah melakukan sidak ke lapangan. Namun menurut Sulkan, dari hasil pantauannya di lapangan tidak ditemukan adanya minyak kita yang tak sesuai takaran. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli minyak kita yang beredar di Kalimantan Selatan. Namun demikian Sulkan berharap masyarakat tetap waspada. Di Kalimantan Selatan berdasarkan pantauan kami baik di pasar induk maupun di distributornya tidak ditemukan adanya selisih volume atau volume kurang terhadap kemasan minyak kita. Jadi minyak kita yang ada di Kalimantan Selatan secara ukuran sesuai dengan standar. Seperti diketahui, minyak kita merupakan program pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.
Hingga saat ini harga minyak kita relatif stabil dijual dengan head Rp15.700. Meski ada selisih harga yang dijual di pasaran kisaran Rp16.000, hal ini dinilai masih wajar karena adanya biaya distribusi angkut atau lainnya. Namun diharapkan kenaikan harga ini tidak terlalu besar yang dapat merugikan masyarakat. Kota Baru minta pemerintah provinsi bantu peningkatan jalan. Informasinya akan hadir seusai jeda, kami akan kembali. Iya, nanti ulun selesaikan secepatnya, Pak. Sabar. Tentu aja kena gawian. Hijriah. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukhlis meminta Pemprov Kalimantan Selatan membantu peningkatan infrastruktur jalan. Hal ini disampaikan dalam Safari Ramadan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman di Kota Baru. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman bersama sejumlah pejabat Pemprov Kalsel melakukan safari Ramadan ke Kabupaten Kota Baru. Kegiatan berlangsung di Masjid Kapal Pesiar Sayyidina Ja'far, Siring Laut dengan dihadiri jajaran Pemkab Kota Baru serta berbagai kalangan masyarakat. Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukhlis berharap kunjungan ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Terlebih, dengan tantangan geografis yang dimiliki Kabupaten Kota Baru sangat diperlukan kerjasama agar pembangunan merata ke seluruh pelosok desa. Ia pun memohon dukungan dari Pemprov Kalsel, salah satunya untuk membantu peningkatan infrastruktur jalan. Syairi mengatakan, dari panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.210 km, yang kondisinya baik saat ini hanya 210 km atau tak sampai 20%-nya. Provinsi Kalimantan Selatan yang begitu luas ini, hampir seperempat luas Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah wilayah Kabupaten Kota Baru. Jadi cukup luas. Ada beberapa hal mohon dukungan dari pihak provinsi juga. Jalan-jalan strategis provinsi, Pak Wakil Gubernur mohon juga dibantu karena Kota Baru ini memiliki panjang jalan kabupaten saja 1.210 km. Posisi yang baik kami memiliki hanya 210 km, sisanya masih dalam kondisi belum baik. Menanggapi itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengatakan Pemprov Kalsel siap bekerja sama dengan seluruh kabupaten kota. Walau di tengah pengetatan anggaran, diharapkan semua program kerja bisa terlaksana dalam 5 tahun ke depan. Insya Allah saya akan sampaikan kepada Pak Gubernur dan sesuai janji kami mengenai visi dan misi dan apa yang kami sampaikan pada saat kampanye, mudah-mudahan dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Haji Muhyiddin bisa semua terlaksana dengan kerjasama dengan seluruh 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, safari Ramadan diagendakan Pemprov Kalsel ke-13 kabupaten kota sebagai sarana untuk bersilaturahmi dan berbagi sekaligus menyerap aspirasi. Kegiatan dibalut dalam bentuk buka puasa bersama dan penyerahan bantuan kepada masyarakat. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bertekad sekolah-sekolah di bumi bersujud menjadi sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sebagaimana salah satu visi misi daerah yakni mewujudkan Tanah Bumbu menjadi daerah hijau, bersih dan berwawasan lingkungan. Pentingnya sekolah berbudaya dan berbasis lingkungan disampaikan Bupati Tanah Bumbu dalam sambutan yang disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Rianto Rais pada Sarasehan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN tahun 2025 di Desa Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang. Disebutkan, kegiatan ini menjadi bagian dari akselerasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, khususnya di sekolah-sekolah sebagai langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup atau Sekolah Adiwiyata yang didorong di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya mengurangi pencemaran, tapi juga membentuk karakter generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Gerakan ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta mendukung visi Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadi daerah yang hijau, bersih, dan berwawasan lingkungan. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang yang berjumlah 58 sekolah sampai 2024. Kemudian bertambah 6 sekolah adiwiyata kabupaten pada 2025 sehingga berjumlah 64 sekolah dari target sasaran 341 sekolah setanah Bumbu, baik tingkat dasar, menengah maupun sekolah tingkat menengah atas sederajat. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Dalam rangkaian Ramadan 1446 Hijriah, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Pengda Kalimantan Selatan menggelar IJTI Berbagi Kasih. Kegiatan dalam bentuk pemberian bingkisan untuk wartawan senior yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Masih dalam rangkaian kegiatan bulan Ramadan 1446 Hijriah, setelah sebelumnya IJTI Pengda Kalimantan Selatan berbagi makanan berbuka puasa untuk pasien kelas 3 RSUD Ulin Banjarmasin, kegiatan dilanjutnya dengan berbagi kasih untuk wartawan senior yang sudah purna tugas maupun yang masih aktif dan keluarganya. Kegiatan diawali untuk keluarga almarhum Jumadi dan Erdeni M. Yunus yang diterima oleh anak dan orang tua almarhum. IJTI berbagi kasih dalam bentuk paket sembako Ramadan. Ketua IJTI Kalimantan Selatan, Dino Komariah mengatakan, IJTI berbagi kasih ini sebagai bentuk kepedulian dan menjalin silaturahmi untuk wartawan yang sudah purna tugas maupun yang masih aktif. Karena mereka merupakan bagian dalam keluarga besar wartawan Kalimantan Selatan. Ya, seperti sudah kali ini kita berbagi tali asi untuk teman kita yang sakit maupun untuk senior dan keluarga dari jurnalis yang telah meninggal dunia. Dan ini merupakan dari hasil usaha dari IJTI Kalimantan Selatan yang juga disponsori oleh Polda Kalimantan Selatan untuk berbagi terhadap teman-teman jurnalis. IJTI Berbagi Kasih sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan insan pers ini sudah menjadi kegiatan rutin IJTI setiap Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Kegiatan ini didukung oleh dana usaha IJTI dan Polda Kalimantan Selatan. Sekolah di Kabupaten Tapin dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mulai lakukan penerimaan murid baru. Selama sepekan ini, sekolah di Kabupaten Tapin dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama lakukan penerimaan siswa baru. Proses penerimaan menggunakan cara baru, yakni sistem penerimaan murid baru SPMB, yang berbeda dari tahun lalu, yakni PPDB. Pada tahun ini, siswa baru tidak lagi dilakukan tes baca tulis hitung, hanya sekedar melakukan wawancara singkat seperti nama siswa, usia, tempat tinggal, penyakit yang pernah diderita. Ini dilakukan sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala Sekolah Dasar Negeri Rantau Kiwa 1 Siti Jamidah mengatakan, untuk proses seleksi dilakukan wawancara yang bertujuan untuk memudahkan pengelompokan siswa. Mereka sudah mendaftar online, hari ini adalah penerimaan berkas, jadi langsung penerimaan berkas. Kemudian setelah menerima berkas, kami anak bersama orang tuanya akan masuk lagi ke ruangan satunya untuk diberikan
observasi, semacam observasi. Observasi itu bersama orang tuanya. Jadi itu bukan semacam tes, tidak. Cuma hanya sekedar observasi. Kami ingin mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan, seperti misalkan anak itu ditanyai namanya siapa, kemudian nama panggilannya apa, kemudian alamatnya di mana. Terus kami tanyai umurnya juga, sama penyakit yang pernah dideritanya. Penggunaan sistem baru ini nantinya akan memudahkan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit sang anak. Setelah jeda akan kita ikuti informasi lalu lintas. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan Bribda Ahmadi Khairun, Satlantas Polres Tanah Laut. Baik, terima kasih. Bersama saya Bribda Ahmadi Khairun dari Satlantas Polres Tanah Laut. Kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Simpang 3 Tugu PKK. Untuk arus lalu lintas di Simpang 3 Tugu PKK terpantau ramai lancar, baik dari arah Banjarmasin menuju Plehari maupun sebaliknya. Tetapi dapat kami prediksikan bahwa pada pukul 16.00 akan terjadi kepadatan arus lalu lintas dikarenakan bertepatan dengan masyarakat yang akan menjelang berbuka puasa. Demikian informasi yang kami berikan. Polantas Banua presisi, modern, dekat, bersahabat. Pemirsa, setelah jeda akan kita ikuti informasi perakiraan cuaca. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya, seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca besok hari Rabu 19 Maret 2025. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur, Banjarmasin. Halo
Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Rabu 19 Maret 2025 bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer terkini, saat ini terpantau terdapat daerah sirkulasi di Kalimantan bagian tengah. Hal ini menyebabkan adanya pola belokan angin atau shear line di wilayah utara Kalimantan Selatan, yang menyebabkan arah angin di Kalimantan Selatan pada lapisan 3000 feet diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 30 knot. Secara umum untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 99%. Cuaca pada esok pagi hari secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan di kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Kota Baru. Sedangkan cuaca pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, dan Kota Baru. Selanjutnya pada malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan memburuk, di mana terdapat potensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Namun perlu diwaspadai untuk Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tapin yang diperkirakan terjadi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Selanjutnya, kita beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang untuk esok hari. Gelombang di wilayah perairan Banjarmasin diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,3 hingga 1,8 meter. Oleh karenanya, perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,8 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke prospek cuaca mingguan wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku mulai tanggal 19 hingga 25 Maret 2025. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam, di mana suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Cuaca dalam 7 hari ke depan secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan, namun terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada tanggal 24 dan 25 Maret 2025 pada siang hingga sore hari di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Menghadapi potensi cuaca signifikan ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, selalu siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja, serta berhati-hati dalam berkendara terhadap jalan licin dan berkurangnya jarak pandang. Demikian update perakiraan cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengunjungi website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Akhirnya saya Sistia Resanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.